dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Oke, assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Ayu. Iya Bu Lilis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ayu, sehat. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Bu Lilis, kalau nggak salah kemarin pada saat kita papasan, saya dengar Bu Lilis mau menyampaikan sesuatu atau mau bercerita sesuatu kepada saya. Benar nggak itu Bu Lilis? Iya, betul sekali Bu Ayu. Ada yang mau saya ceritakan sama Bu Ayu. Oh iya, kalau begitu. Nah, kebetulan sekarang Bu Lilis ada, saya lagi ada waktu senggang gitu. Kalau memang Bu Lilis mau menyampaikan sesuatu, mungkin bisa sekarang. Iya Bu Ayu. Kebetulan sekarang juga saya lagi ada jam kosong nih Bu Ayu. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu Lilis. Ya, terus Bu Lilis, kira-kira apa ya yang mau Ibu Lilis sampaikan kepada saya? Begini Bu Ayu, saya ini kan sebagai koordinator P5 untuk tema kewirausahaan ya. Kemarin pengawas itu melakukan evaluasi langsung ke kelas tentang pelaksanaan P5. Sepertinya dari wawancara singkat dengan pengawas, ada yang salah dalam proses pembelajaran P5 yang saya lakukan Bu Ayu. Oh begitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, masalahnya Bu Lilis itu yang berkaitan dengan program P5 yang sedang Ibu Lilis laksanakan sekarang ya, begitu Bu Lilis ya? Iya, betul sekali Bu Ayu. Kalau gitu Bu Lilis kira-kira hal apa yang melatar belakangi sehingga masalah itu muncul atau bisa terjadi seperti itu? Kira-kira kenapa itu Bu Lilis? Ya, begini Bu Ayu. Kemarin kan saya di supervisi tuh sama pengawas ya. Kebetulan pada saat saya melaksanakan P5 di kelas dan pada saat itu pengawas melihat langsung kalau siswa pada kelas itu banyak yang tidak semangat, tidak antusias dan banyak yang main-main padahal mereka lagi melaksanakan kegiatan P5. Nah, keadaan seperti itu bukan saja pas masuk pengawasnya itu Bu Ayu, tapi setiap ada jam P5-nya, para fasilitator pada mengeluh kalau anak-anak itu banyak yang tidak bersemangat pada saat jam P5-nya. Oh iya, saya paham Bu Lilis, apa permasalahan yang sedang Bu Lilis hadapi saat ini. Nah, Ibu Lilis, bisa tidak saya tahu atau Ibu Lilis ceritakan dari perbincangan kita saat ini atau dari diskusi kita ini, apa kira-kira yang Ibu Lilis harapkan? Ya, tentu saja di sini saya menginginkan masalah yang mengganjal di hati saya, yang membuat saya tidak nyaman dalam mengajar itu, saya menginginkan ada solusi yang tepat Bu Ayu. Jadi saya berharap Ibu Ayu bisa kasih saya masukan apa yang akan atau yang harus saya lakukan. Oh iya, mudah-mudahan saya bisa bantu ya Bu Lilis, tentu saja melalui komunikasi kita ya. Nah, sekarang Bu Lilis, melihat keadaan yang seperti itu, kira-kira boleh nggak saya tahu bagaimana tanggapan pengawasnya Bu Lilis pada saat itu? Nah, itu Bu Ayu yang jadi permasalahannya. Pada saat pengawas masuk, pengawas langsung bertanya pada anak-anak, kenapa anak-anak kurang begitu
bersemangat dalam kegiatan P5 ini. Rata-rata anak itu menjawab bukannya tidak suka, tapi mereka mengalami kendala dengan bahan baku yang susah didapat di sekitar tempat tinggal mereka. Terus mendengar jawaban siswa seperti itu, pengawas itu menginginkan saya dan para fasilitator yang lainnya untuk melakukan evaluasi kembali tentang P5 yang kami ambil, Bu Ayu. Oh iya, saya bisa sedikit ada gambaran sekarang Bu Lilis ya. Kalau begitu Bu Lilis boleh nggak saya tahu sebelum melakukan kegiatan itu apa saja sih yang sudah Ibu Lilis lakukan bersama teman-temannya Bu Lilis? Begini Bu Ayu, sebelumnya saya bersama tim fasilitator kewirausahaan itu telah membuat modul ajar P5. Terus kami sudah merencanakan berbagai kegiatan untuk mendukung kegiatan itu. Ya, itu tadi Bu Ayu. Setelah pelaksanaan P5 berjalan, ternyata respon dari anak-anak tidak terlalu bagus. Mereka tidak antusias dan menerima tema tersebut, Bu Ayu. Oh begitu ya Bu Lilis, cukup membingungkan juga ya. Iya, Bu. Iya, saya mengerti Bu Lilis. Lalu apa yang menurut Ibu Lilis yang menjadi penyebab dari permasalahan yang dihadapi itu? Kira-kira bagaimana Bu Lilis? Pikir sih ada beberapa faktor Bu Ayu yang menyebabkan masalah ini. Ya, yang pertama itu mungkin tema yang kami pilih itu kurang menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua, mungkin kegiatan yang kami rencanakan kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan faktor yang ketiga, kami di sini kurang melakukan promosi kegiatan tersebut, Bu Ayu. Baiklah kalau begitu Bu Lilis. Menurut Bu Lilis, apa yang bisa dilakukan dengan adanya masalah yang muncul ini Bu Lilis? Lalu kira-kira apa sih yang bisa Ibu Lilis dan rekan-rekan Bu Lilis lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kira-kira ada ide nggak atau gagasan apa gitu? Di sini saya pikirnya perlu melakukan beberapa hal Bu Ayu untuk mengatasi masalah ini. Ya, yang pertama itu saya perlu melakukan riset ulang atau pemetaan awal untuk mengetahui tema apa yang lebih menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua, saya perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang saya rencanakan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, di sini saya perlu mempromosikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan lebih baik lagi, Bu Ayu. Oh ya, luar biasa sekali menurut saya Bu Lilis, itu rencana yang bagus sekali. Bisa mulai melakukan riset untuk mengetahui tema apa yang lebih menarik bagi siswa. Bu Lilis bisa melakukan survei atau wawancara dengan siswa terlebih dahulu. Lalu wawancara itu tujuannya untuk mendapatkan informasi ya Bu Lilis. Ya, Bu. Setelah itu Ibu Lilis bisa menyesuaikan kegiatan yang Bu Lilis rencanakan. Dan terakhir Bu Lilis perlu mempromosikan kegiatan tersebut dengan lebih baik lagi. Tentunya dengan timnya ya Bu Lilis. Bu Lilis bisa menggunakan media sosial atau brosur. Nah, untuk mempromosikan kegiatan yang akan Ibu Lilis laksanakan. Mungkin begitu Bu Lilis. Iya, baik Bu Ayu. Ya, terima kasih atas sarannya Bu Ayu. Insya Allah kami akan melaksanakan dan mengikuti sarannya Bu Ayu. Iya. Menurut saya Bu Lilis, masalah Bu Lilis ini harus segera terselesaikan. Sehingga Bu Lilis dan timnya atau teman-temannya beserta rekannya bisa kembali merasa nyaman dan ketika melaksanakan kegiatan P5 tersebut ataupun kegiatan proses belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas. Iya.
Iya Bu Ayu, ya saya juga sebenarnya tidak ingin masalah ini menjadi beban dan berlarut-larut Bu Ayu, yang membuat saya merasa tidak nyaman saja Bu Ayu. Oh iya. Nah, kira-kira kapan Bu Lilis akan menindaklanjuti masalah ini? Mungkin saya menunggu dipanggil dulu oleh kepala sekolah kali Bu Ayu ya. Oh begitu ya. Jadi menurut saya ini mungkin Bu Lilis sebaiknya tidak usah menunggu dipanggil. Nah, sebaiknya Ibu Lilis yang punya inisiatif untuk langsung menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi biar nggak jadi beban pikirannya Bu Lilis. Oh iya betul juga ya Bu Ayu ya. Lebih cepat lebih baik sepertinya Bu Ayu. Ya berarti sebaiknya saya besok langsung menghadap ke kepala sekolah ya Bu. Iya, sebaiknya seperti itu. Tapi ya itu tergantung sama Bu Lilisnya, maunya besok atau bagaimana, tapi sebaiknya secepatnya dilakukan Bu Lilis. Iya Bu Ayu, besok dah, besok juga saya akan langsung menghadap kepala sekolah dan menceritakan semua masalah yang saya dan tim saya hadapin sesuai dengan temuan pengawas. Ya, terima kasih atas sarannya Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu Lilis. Semoga masalahnya Bu Lilis cepat terselesaikan, lalu kegiatan yang berkaitan dengan program P5 yang sudah Ibu Lilis rencanakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Ibu Lilis dan seluruh timnya. Iya Bu Ayu, terima kasih ya. Kalau begitu, mungkin saya permisi dulu Bu. Iya, terima kasih Iya, banyak sekali lagi Bu Ayu. Ya, ya sama-sama Bu assalamualaikum. Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabar Bu? Sehat? Waalaikumsalam Bu Lilis. Alhamdulillah saya sehat Bu Lilis. Bagaimana dengan keadaan Bu Lilis sendiri? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Ayu. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan yang sehat walafiat Bu, biar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Begini Bu Ayu, kemarin Bu Ayu pernah bilang pada saya bahwa ada hal yang mau diceritakan sama saya. Benar seperti itu Bu Ayu? Benar sekali Bu Lilis. Sebenarnya kemarin pada saat saya berpapasan atau bertemu sama Bu Lilis, cuman saya lihat Ibu Lilisnya sedang buru-buru. Nah, jadi kalau memang sekarang Bu Lilisnya ada waktu, ada yang mau saya ceritakan Bu Lilis, ada yang mau saya diskusikan dengan Bu Lilis. Oh begitu, iya baik Bu. Dengan senang hati, kebetulan saya juga sedang ada waktu luang sekarang ya. Terus apa Ibu Ayu bersedia berbincang sekarang? Tentu saja Bu Lilis, itu hal yang saya tunggu-tunggu dari kemarin loh Bu Lilis. Iya. Itu pun kalau Ibu Lilis bersedia. Oh iya bersedia banget Bu Ayu. Iya nggak apa-apa. Dengan senang hati Bu Ayu. Ya saya juga senang hati mau berbagi cerita dengan saya. Tapi ngomong-ngomong, apa Ibu Ayu yang ingin Ibu Ayu bicarakan dengan saya ya? Terus terang begini Bu Lilis, saya akhir-akhir ini merasa resah, galau, nggak tenang ketika saya melihat kondisi di sekolah saya, utamanya situasi pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Itu pun tidak terjadi pada satu kelas atau mata pelajaran tertentu. Yang saya lihat itu mungkin lebih dari 5 mata pelajaran. Kondisi yang saya lihat itu hampir sama, yaitu anak tidak tertarik,
kelihatan bosan, acuh tak acuh, mereka seolah terpaksa mengikuti proses belajar mengajar. Tentu saja sebagai guru yang ada di situ dan melihat proses itu berlangsung membuat hati saya sedih sebenarnya Bu Lilis, jadinya saya kepikiran dan berinisiatif mungkin saya bisa berbincang dengan orang lain lalu mendapatkan solusinya. Begitu Bu Lilis. Oh, begitu ya Bu Ayu ya. Ya berarti yang membuat Ibu resah dan merasa tidak nyaman adalah masalah partisipasi, keaktifan dan antusias dari peserta didik di dalam maupun di luar kelas ketika menerima pelajaran dan bukan hanya satu atau dua pelajaran tapi tadi lebih dari 5 mata pelajaran ya Bu Ayu ya. Iya, Ya, iya benar sekali Bu Lilis, tepat. ya lumayan banyak itu Bu Ayu ya berkaitan dengan masalah yang Ibu hadapin. Um, apa yang Bu Ayu harapkan dari diskusi kita kali ini, Bu? Tentu saja Bu Lilis, yang pertama yang saya harapkan yaitu saya bisa membagi isi hati saya, kegalauan saya dengan orang lain yang saya percaya mampu memberikan pandangan atau solusi agar saya bisa keluar dari masalah yang saya hadapi. Begitu Bu Lilis. Oh iya, ya situasi seperti apa sih yang Ibu Ayu hadapin sekarang? Ya, seperti yang Bisa saya sampaikan diceritakan ya. tadi, Bu. Ya, Saya merasa tidak nyaman, terus terang, merasa galau, merasa resah. Sebagai guru, hati saya sedih, Bu, melihat kondisi seperti itu. Saya khawatir dengan kondisi yang seperti itu terjadi terus-terus menerus, terjadi berlarut-larut, lalu nanti akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang akhirnya nanti akan berimbas kepada prestasi siswa saya, Bu Lilis. ya betul sekali Bu Ayu. Ya, masalah seperti itu ya memang akan mengganggu Bu Ayu. Ya, terus uh, kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu Ayu? Sepanjang yang saya lihat ini Bu Lilis, mungkin anak-anak itu merasa bosan karena Ya. pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu yang saya perhatikan adalah situasinya monoton, yaitu pembelajaran yang didominasi oleh guru. Siswa tidak dilibatkan di dalamnya. Lalu pada saat mungkin mendesain pembelajarannya eh, tidak berpihak kepada kebutuhan siswa. Nah, lalu proses belajar mengajar yang terjadi di dalamnya tidak menggunakan metode yang menarik, terus bahan ajar yang monoton. Seperti itu yang saya lihat dulu. Oh, begitu. Berarti masih masih menggunakan metode ceramah satu arah seperti itu, Ibu Ayu. Ya. Terus lantas situasi yang Ibu Ayu inginkan dan harapkan itu seperti apa dengan keadaan itu, Bu Ayu? Tentunya sebagai guru Bu Lilis, dari Ya. hati yang paling dalam, saya mengharapkan murid saya terlibat dalam suatu kelas yang begitu antusias, suasananya nyaman, berpihak pada murid, lalu anak-anaknya bisa belajar dengan nyaman di sana. Seperti itu yang saya harapkan Bu Lilis. Intinya anak-anak semangat belajar dengan kita dan perasaan mereka senang ketika belajar dengan kita. Iya, betul sekali Bu Ayu. Iya. Uh, Terus ini Bu Ayu, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bu Ayu agar hal ini dapat terwujud? Mungkin Bu Lilis ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti guru sebelumnya menyiapkan diri dengan baik, seperti menyiapkan skenario pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid, yang berpihak pada murid, lalu
menyiapkan atau metode dan cara mengajar yang menarik, yang lebih variatif dari sebelumnya. Oh, begitu, iya. Ide yang bagus itu Bu Ayu ya. Oke, baiklah Bu Ayu. Kira-kira apa ide atau gagasan yang bisa dilakukan agar apa yang Ibu Ayu inginkan atau harapkan itu bisa terwujud? Sebenarnya Bu Lilis ada beberapa sih yang ada dalam pikiran saya. Yang pertama itu adalah mengajak teman-teman yang memiliki masalah ini tentunya dengan cara-cara agar mereka tidak merasa bahwa oh saya ini mau diajarin, saya ini mau digurui. Nah, saya akan mengajak teman-teman itu untuk melakukan perubahan sedikit demi sedikit yang kaitannya dengan permasalahan yang saya sampaikan tadi, Bu Lilis. Lalu saya akan meminta bantuan kepada teman-teman yang ada di sekolah, tentu saja yang sudah melakukan pembelajaran yang menarik dan berpihak kepada murid. Nah, yang berikutnya adalah saya menyarankan kepada teman-teman tadi yang memiliki masalah tersebut untuk mencari informasi atau memperkaya referensi terkait bagaimana metode belajar yang baik dan benar, yang variatif, yang inovatif, yang menarik dari internet, dari YouTube mungkin Bu Lilis, atau mungkin bisa belajar langsung kepada ahlinya. Atau boleh juga saya pikir mungkin sekolah kami bisa mengadakan workshop atau pelatihan Bu Lilis. Seperti itu yang saya pikirkan. Iya. Oke Bu Ayu, ide dan gagasan yang sangat bagus dan luar biasa sekali Bu Ayu. Ya, semoga teman-teman atau rekan-rekan guru yang lainnya bisa menerima ide dan gagasan daripada Bu Ayu ini. Terus Bu Ayu, apa yang bisa Bu Ayu siapkan untuk itu? Ya, tentu saja yang pertama Bu Lilis, saya menyampaikan terlebih dahulu niat saya kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab yang ada di sekolah kami. Saya menyampaikan masalah yang ada, lalu solusi-solusinya akan saya tawarkan seperti apa yang saya sampaikan tadi Bu Lilis, dan menyampaikan kepada teman-teman terkait hal tersebut. Lalu yang terakhir meminta kesediaan teman-teman yang sudah ahli dalam hal tersebut agar bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman yang masih kurang pengetahuan atau pengalamannya dalam hal bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Iya, baiklah Bu Ayu, melihat dari apa yang sudah Ibu Ayu jabarkan tadi, kira-kira kondisi di sekolah Bu Ayu saat ini berada pada rentan angka berapa? Ya dari rentan 1 sampai 10 itu Bu Ayu. Ya Bu Lilis, kalau bisa ini saya memberikan poin penilaian itu mungkin di angka 5 Bu Lilis. Oh, ya luar biasa Bu Ayu di angka 5 ya. Di angka 5 tentu di sini kan Bu Ayu tidak selamanya tetap mau berada di angka 5 kan, otomatis kan mau meningkat dari 5 ke 6, 7, 8 sampai 10 ya. Capai atau dirubah oleh Bu Ayu itu kira-kira bisa nggak sampai ke angka 10 Bu Ayu? Begini Bu Lilis, melihat keadaan yang ada di sekolah dengan kondisi seperti itu, tentu saja
merubah kebiasaan, merubah hal yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, mungkin belasan tahun atau puluhan tahun oleh teman-teman, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Nah, untuk itu saya mungkin mengharapkan dari angka 5 itu menjadi angka 7, Bu Lilis. Oh iya. Iya, betul sekali Bu Ayu. Iya, semuanya itu kan butuh proses ya, tidak mungkin Iya. langsung kita langsung ke angka yang sempurna seperti itu Bu Ayu ya. Iya. Nah, iya terus apa kriteria yang diinginkan oleh Bu Ayu dari masalah ini? Tentu saja kriteria yang saya inginkan yaitu guru-guru yang ada di sekolah kami memiliki keahlian dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan ekosistem yang menyenangkan bagi murid. Oh, begitu. Iya, kriteria yang uh, ya iya memang harus dimiliki oleh seorang guru ya seperti itu ya. Ya. Terus ini apa yang perlu dilakukan setelah sesi ini Bu Ayu? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu Lilis, hal yang Iya. pertama yaitu menyampaikan niat saya kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, lalu mengajak teman-teman guru yang memiliki kemampuan atau yang sudah lebih dulu melaksanakan kegiatan itu, yang mampu menciptakan suasana belajar, lalu mendesain pembelajaran yang menarik bagi siswa. Nah, yang ketiga, saya menyampaikan lagi kepada teman-teman lebih kepada mengajak Bu Lilis, mengajak teman-teman yang memiliki masalah tersebut. Lalu jika teman-teman merasa tertarik, kami akan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatannya. Tentunya tadi terlebih dahulu kami sudah menentukan dulu kegiatan apa yang akan kami lakukan. Dan yang terakhir yang akan saya lakukan yaitu menjaga komitmen saya Bu Lilis untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana. Oh iya. Iya, bagus sekali Bu Ayu runtutan rencananya ya. Terus kira-kira kapan Bu Ayu bisa menghubungi teman-temannya tersebut? Iya, segera Bu Lilis besok pagi. Kebetulan besok pagi kan hari Senin Bu Lilis. Besok Iya, pagi insya Allah saya akan sampaikan kepada teman-teman. iya, iya, luar biasa sekali Bu Ayu. Ya terus dari permasalahan ini kira-kira siapa yang Ibu Ayu minta dukungan? Iya, tentu saja yang pertama yang saya mintai dukungannya itu adalah kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di sekolah atau sebagai penanggung jawab segala macam kegiatan yang ada di sekolah, lalu dukungan dari teman-teman guru yang ada di sekolah. Iya. Oh iya, betul sekali Bu Ayu, luar biasa ya Bu Ayu ya. Iya, ternyata enggak terasa kita sudah ngobrol panjang lebar ya Bu dari tadi ya. Iya, Bu Lilis. Iya, ya kira-kira apa ya yang Ibu Ayu bisa simpulkan dari sesi ngobrol kita nih Bu Ayu? Oh iya, kalau boleh saya simpulkan itu Bu Lilis, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Salah satunya dengan cara curhat dan berbagi seperti ini Bu Lilis, dengan orang lain yang tentunya kita bisa percaya memegang rahasia kita, lalu yang bisa dipercaya untuk membantu kita mencarikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Seperti itu Bu Lilis, lalu harapannya ya agar bisa terselesaikan masalah ini dengan baik dan kondisinya bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Bu Lilis sudah meluangkan banyak waktu, sudah memberikan pandangan kepada saya, membantu saya untuk mencarikan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya Bu Ayu, sama-sama ya. Semoga masalahnya Bu Ayu ini segera terselesaikan.
dan murid-muridnya Ibu bisa lebih antusias, bisa lebih semangat lagi untuk berpartisipasi ke depannya. Ya Bu Lilis, terima kasih. Amin ya robbal alamin. Kalau begitu, Ibu Lilis mungkin ada kegiatan lain yang ingin dilakukan. Saya pamit Bu Lilis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sampai jumpa Bu Lilis. Assalamualaikum. Iya Bu Ayu, sukses selalu ya Bu. Amin, Waalaikumsalam amin. warahmatullahi wabarakatuh.